Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mayyadin al-muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, alhamdulillah di kesempatan malam Jumat ini tanggal 28 November 2024 kita bisa bertemu lagi untuk mengisi majelis ilmu dalam rangka tahlil malam kelima sepuh kita semuanya, sesepuh kita semuanya, almarhum Bapak Haji Ajib Aam Ibn Tasman, di mana beliau sangat mencintai majelis ilmu, sangat mencintai kepada pertemuan dengan saudara, apalagi kalau ada aksi sosial. Dalam hal ini kita semuanya ingin mengikuti jejak beliau yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho maghfirah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan kepada beliau dan juga kepada para guru, orang tua, almarhumin kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk malam ini kita akan membacakan terkait dengan bab alam barzakh, diambil dari kitab Muntakhab Mizanul Hikmah, kumpulan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihan dari jilid yang ke-1, ditulis oleh Syekh Muhammad Aisyahri. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 100, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding atau barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Di alam barzakh atau alam kubur itu merupakan alam transisi dari alam dunia kita menuju alam akhirat yang abadi. Ayat-ayat Al-Quran banyak sekali berbicara tentang alam barzakh atau alam kubur ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 169, kemudian Al-Mu'minun 99 dan 100, kemudian surat Ghafir ayat 11, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan hal itu. Di sini kita semuanya diberikan pengajaran oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW, agar kita dalam kehidupan ini memikirkan masa depan kita. Kubur yang hanya ukuran mungkin 2x1 yang kita sebut sebagai rumah masa depan gitu ya, rumah masa depan kita yang dalamnya hanya sekian meter, tapi itu adalah menjadi gerbang kita. Apakah kita akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia atau sebaliknya? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu selama kita hidup, kita lebih berhati-hati lagi, karena semua yang kita lakukan di sini kita berarti sedang menanam sesuatu, dan kita akan panen nanti di alam kegaiban itu.
Kalau kita senantiasa berbuat baik, maka di alam kubur itu dalam hadis-hadis disebutkan akan ada makhluk yang wajahnya sangat indah menemani kita. Dan sebaliknya, apabila kita berbuat keburukan atau melakukan kekhilafan dosa kepada sesama manusia dan belum minta maaf, dari nanti dikhawatirkan makhluk yang menemani kita adalah makhluk yang menyeramkan. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, wallahi, demi Allah, atakhawwafu alaikum fil barzakh, demi Allah, aku mengkhawatirkan kalian di alam barzakh. Di Imam Ja'far As-Shadiq itu dalam riwayat lain menyebutkan bahwa beliau tidak khawatir dengan nasib para pengikutnya, para pecinta Rasulullah dan keluarganya di akhirat. Insya Allah diberikan keselamatan. Tapi luka di alam kubur mah gitu. Hanya aku khawatir, aku takut kalian bagaimana nasibnya di alam barzakh. Imam Ja'far As-Shadiq sebagai imam kita, sebagai guru spiritual kita, mengkhawatirkan kondisi kita nanti. Apakah kita khawatir pada diri kita sendiri? Nah, gitu ya. Kemudian perawi bertanya, "Qultu wa ma al-barzakh?" Apa itu alam barzakh? Qala, Imam Ja'far menjawab, "Al-qabru mundu hina mautihi ila yaumil qiyamah." Imam menjawab, yaitu alam kubur sejak kematian seseorang hingga hari kiamat. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ayat ini mendapatkan penjelasan bagi kita semuanya berdasarkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq dari kitab Al-Mahasib jilid 1 halaman 285 hadis 562. Beliau mengatakan, "Arwahul mu'minin fi hujuratin fil jannah." Ruh orang-orang mukmin berada dalam kamar-kamar di surga. Ya'kuluna min ta'amiha, mereka makan dari makanan surga. Wa yashrabuna min syarabiha, dan minum dari minuman surga. Wa yatazawaruna fiha, dan mereka yatazawaruna saling mengunjungi di antara mereka. Wa yaquluna rabbana aqim lana as-sa'ata litujza lana wa'ma wa'adtana. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, datangkanlah hari kiamat untuk kami, agar Engkau memenuhi apa yang telah Engkau janjikan kepada kami." Jadi ternyata orang mukmin di alam barzakh itu saling mengunjungi, ya, saling mengunjungi. Nah, supaya kita bisa saling mengunjungi dalam kebaikan itu, berarti di alam dunia udah kedah membiasakan silih kunjungan. Anu teu damang, kalau ada yang sakit kita tengok, ya. Ada orang yang sakit kita tengok, kita doakan, dan bahkan kita juga minta doa kepada orang yang sakit, gitu ya. Karena doa orang sakit bisa lebih mustajab dibandingkan doa kita. Jadi pada saat kita berkunjung pada orang sakit, sebenarnya kita membutuhkan orang sakit itu untuk berdoa kepada kita.
Meskipun secara lahiriah kita mendoakan kesembuhan buat beliau. Jadi ruh orang mukmin itu saling mengunjungi. Bagaimana dengan ruh sebaliknya? Gitu. Inna arwahal kuffar fi dari jahannam. Sesungguhnya ruh orang-orang yang ingkar berada dalam neraka jahannam. Yu'raduna 'alaiha, ditampakkan neraka jahanam itu kepada mereka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuqim lana as-sa'ah, janganlah engkau mendatangkan hari kiamat kepada kami. Wala tunjiz lana ma wa'adtana, janganlah engkau memenuhi apa yang telah kau janjikan pada kami. Wala tulhid akhirana bi awwalina, jangan kau gabungkan orang yang terakhir di antara kami dengan orang-orang awal di antara kami. Dulu dari kitab Biharul Anwar jilid 6 halaman 270 hadis ke-127. Jadi di sini sebaliknya, kalau orang-orang yang ingkar itu siksaannya berupa diperlihatkan di alam kubur itu siksaan yang nanti akan mereka terima di hari kiamat. Kita bisa bayangkan kalau kita nonton film aja, film itu mah bohong ya, itu bohong film itu. Tapi bagaimana kalau kita nonton, kita terpengaruh, serem, bahkan menutup mata, mungkin mengecilkan volumenya gitu ya, bahkan dipenaun, bahkan nonton film serem, pembunuhan gitu ya. Kalau atau mungkin film hantu, meskipun itu fiktif sekali lagi. Kenapa? Karena jiwa kita terpengaruh, padahal sebentar, dan kita tahu itu film itu bohong. Bagaimana kalau gitu, seseorang diperlihatkan sesuatu yang serem dan itu bukan bohong, itu akan terjadi nanti. Jadi setiap harinya itu, setiap detiknya dilalui dengan ketakutan. Gitu. Digambarkan neraka nanti yang akan menimpa. Jadi itu salah satu bentuk siksaan kubur, gitu. Yaitu diperlihatkan gambaran neraka yang akan menimpa mereka, sehingga mereka berdoa, toh ayatlah kiamatnya Gusti, gitu. Jangan sampai ada, karena aku khawatir, aku takut dengan siksaan itu. Nah, sedangkan di dalam kubur itu kita sendiri sudah tidak bisa untuk melakukan amal soleh, kecuali ada hal-hal yang masih bisa bermanfaat. Dalam hadis-hadis disebutkan minimal ada 3 setidaknya ya, yaitu jariyah, gitu ya, sedekah jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmu yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, gitu. Kemudian waladun sholih yad'ulahu, orang anak-anak soleh yang mendoakan bagi almarhum itu. Dalam hadis lain disebutkan sampai ada 7 macam, gitu ya, di antaranya kan yang sifatnya itu sosial, menyediakan sumur, gitu ya, membangun jembatan, kemudian sedekah kitab, sedekah buku, gitu ya. Nah, itu juga di antara amal-amalan yang bisa gocor, tidak bisa nyambung terus meskipun beliau sudah di alam barzakh. Nah, disinilah kita mulai mengorientasikan kehidupan kita itu nabung, ya. Nabung itu kan ada harapan kita akan mendapatkan uang nantinya. Nah, yang nama orang nabung amal soleh atau kebaikan. Mudah-mudahan dengan riungan ini, dengan kumpulan ini, kita bisa saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa nanti di alam barzakh kita hidup dalam kesendirian, maka kita berdoa seperti kemarin di majelis malam ketiga, malam sebelumnya ya, kita berdoa Allahumma rzuqna syafa'at al-Husain alaihi salam yaumal khulud. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa syafaat Imam
Hussein, Sayyidina Hussein cucu Nabi, pada saat kami hidup sendiri dibangkitkan, baik itu di alam kubur ataupun di alam akhirat. Mudah-mudahan majelis malam Jumat kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat para almarhumin, para pemirsa kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehat walafiat untuk bekal kita ibadah, dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita, dalam umur kita, dalam ilmu kita, sehingga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di jalannya yang lurus, dan senantiasa juga berada dalam bimbingan Rasulullah dan Ahlul Baitnya, sehingga kita diberikan izin oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan keluarganya yang suci. Mudah-mudahan para almarhum kita senantiasa diberikan kebahagiaan dalam kuburnya. Orang-orang yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang tertimpa dengan musibah, Allah berikan kesabaran dan diangkat musibah itu. Yang sedang dililit dengan hutang-hutang, semoga Allah berikan kemampuan untuk bebas, dan juga hajat-hajat kita yang baik Allah kabulkan. Nasallu syifaa wal baraka wal afiyah Khatimah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Al-Fatihah. Tasbihus salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.